Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ibu Bapa jemaat Tuhan yang sungguh menikmati berkat dan kasih sayang Tuhan. Kita mensyukuri hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kita sampai pada saat ini. Kita percaya bahwa ketika kita meletakkan semua pengharapan kita dan setiap aktivitas dan rencana kita ke dalam tangan kasih-Nya, maka senantiasa kita dimampukan untuk terus menjalani hari ini dalam sebuah sukacita dan pemaknaan iman bahwa karena kemurahan Tuhanlah yang memampukan kita menjalani akan setiap aktivitas hidup kita. Kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Sehingga sungguh kami percaya bahwa hanya karena kemurahan-Mu kami ada sebagaimana adanya kami saat ini. Kami menikmati hari yang baru, hari karunia Tuhan bagi kami. Dengan segala apa yang akan kami lakukan, aktivitas yang akan kami kerjakan saat ini, kami percaya bahwa ketika kami memohon hikmat Tuhan dengan kerendahan dan ketulusan hati kami, maka kuasa Allah akan memampukan kami untuk senantiasa menjadi pembawa damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah aktivitas dan pekerjaan kami. Bapa di sorga, berfirmanlah bagi kami, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sesungguhnya kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah sabda Tuhan. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membinasakan dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya sebagai istriku? Sekarang, inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca firman Tuhan dan menghayatinya serta memberlakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Dari bacaan kita saat ini diberikan tema campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan. Jemaat Tuhan, kekhawatiran dan kebingungan seringkali menggiring seseorang pada keputusan yang keliru. Abram mengalami hal ini ketika berhadapan dengan Firaun. Kekhawatiran Abram yang berlebihan membuat Tuhan marah kepada Firaun, bukan pada Abram. Sehingga dampak dari egoisme Abram mengakibatkan Firaun ditulahi dengan seisi istananya.
Abram lupa pada janji Allah sebelumnya. Di dalam ayat yang ketiga, bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kekhawatiran dan kebingungan Abram tidak terbukti. Sebab Firaun ternyata tidak membunuh Abram ketika tahu bahwa Sarah adalah istri Abram. Mengingkari hubungannya sebagai suami istri, lantas tidak membuat Allah lupa pada janjinya. Janji Allah ialah ya dan amin, kendati manusia seringkali lalai. Jemaat Tuhan, kita terbiasa dihinggapi kekhawatiran yang berlebihan, kebingungan ataupun berpikir buruk atas pergumulan dan masa depan kita. Yakinilah, kekhawatiran kita pun tidak meniadakan janji Tuhan atas orang yang dipilihnya. Tujuan Allah yang hendak menjadikan Abram sebagai saluran anugerah tetap dilanjutkan dan dijaga olehnya. Allah menghukum Firaun karena sewenang-wenang menyerobot hak orang pendatang atau orang asing, mengambil istri atau saudara perempuan Abram. Karena Sarah memang saudara tiri, beda ibu dari Abram, dan kebiasaan Timur Tengah pada saat itu. Namun pada sisi lain, Allah dapat menggunakan mulut Firaun untuk menegur Abram agar tetap bersandar dan taat pada janjinya. Kiranya Roh Kudus menuntun kita mengambil langkah, tindakan, dan keputusan hanya menurut kehendak hati Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami percaya bahwa dengan campur tangan Tuhan, dengan karya kuasa-Mu, kami akan dimampukan untuk menjadi pemenang di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang adalah Allah kami akan terus menuntun perjalanan kehidupan kami dan tetap memegang erat kehidupan kami. Sehingga kami sungguh merasa aman, merasa tenang, dan merasa menjalani hidup ini dalam sebuah kepastian bahwa kuasa Tuhan senantiasa sungguh lebih besar dari setiap kekhawatiran dan kecemasan kami. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bersama dengan segenap orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati kasih dan kemurahan Tuhan melalui pertambahan usia di hari ini. Kami percaya senantiasa Engkau menyempurnakan sukacita mereka, dan dalam pemaknaan, dalam sukacita dan syukur ini, mereka terus menjalani hidup anugerah Tuhan, senantiasa bersandar pada kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, topang dan perteguh iman, percaya dan harap mereka. Walaupun fisik mereka terbatas, tetapi mereka tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari hidup dan senantiasa terus merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan lewat campur tangan dan kepekaan serta perhatian dari anak cucu keluarga dan jemaat Tuhan, itulah juga yang menjadi sumber pengharapan, sumber penyemangat bagi mereka untuk menjalani hidup anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi segenap kekasih-kekasih kami yang saat ini Tuhan bergumul karena gangguan kesehatan yang mereka alami, baik itu yang berobat jalan, yang sementara dirawat di rumah, yang sementara dirawat di rumah sakit. Kami percaya senantiasa lawatan Tuhan berlaku atas mereka, dan waktu yang Tuhan nyatakan, mereka menikmati pemulihan dari Engkau sendiri. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tetapkan dan pilih sebagai rekan sekerja-Mu, Tuhan juga memberikan hikmat, sukacita di dalam senantiasa mengangkat tanggung jawab pelayanan dengan penuh sukacita. Hidup dan kehidupan kami saat ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan Engkau memberkati kami, keluarga kami, biarlah kami terus memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur dan pengharapan kami.
yang kami bawa dan letakkan di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan kita dalam santapan rohani kita, edisi Kamis 14 Juli tahun 2022. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, salam sehat.